Nah, jadi Del, Apa? pembahasan ini Oke. masih seputaran tentang dunia seni yang ada di Sulawesi Utara. Khususnya di Tondano. Tondano. Kota Tondano. Gagah. Kota tercinta. Kota tercinta. Kabupaten Minahasa. Kabupaten Minahasa. Gagah. Dan hari ini torang ada narasumber Hmm. yang pemerhati seni Oh. khususnya di sekolah. Oke. Langsung saja torang persilakan Perkenalkan. untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih kawan-kawan yang kasih waktu for kita datang di sini untuk Padahal katunan orang yang dah hubungi. Orang yang minta. Iya. setidaknya kan kita harus berterima kasih. Benar. Oke. Tanpa ini juga kita bukan apa-apa. Jadi kita mau perkenalkan diri ya, tapi nama Jetli Kolondam. Jadi di sini kita diundang oleh kawan-kawan kan untuk bicara tentang seni yang ada di sekolah. Iya. Nah, kapasitas saya sebenarnya di sekolah itu sebagai KTU. KTU. Nah, KTU itu KTU masa nih tahu? KTU saya tahu. Kepala Tata Usaha. Oh, Di kepala SMA tata usaha. Negeri 3 Tondano. Ya. Oke. Untuk mengajar di dalam kelas. Saya tidak mengajar, jadi saya pegang untuk administrasi yang ada di sekolah SMA Negeri 3 Tondano. Oh, administrasinya. Administrasi. Cuma kok Kak Jetli Kolondam ini seperti yang orang tahu memang waktu di kampus le tuh anak sanggar, Aktivis. aktivis, dan kalau tuh mau bilang semua tuh terlalu banyak. Tuh, Kak Jetli ini kan tuh termasuk orang senior Senior di kampus. Kebetulan lulusan Fakultas Ekonomi, Ekonomi. Universitas Negeri Manado. Manado. Betul. Jadi Unima Pride. Unima Pride. Mart orang nggak mau bercerita tentang pengalaman di kampus sekarang. Soalnya Ya. terlalu banyak kalau Kalau Kak banyak Jetli untuk mau pengalaman kamu, orang Iya, kalah iya, jauh. Benar. Iya. Masih kalah jauh. Betul. Sama tuh orang sama-sama. Dan kalau kita lihat Kak Jetli pe story dan memang katunan Kak Jetli pe effort untuk membangun teater di Smart menurut kita luar biasa sekali. Keren. Nah. Terima Yang kasih, di terima anak-anak. kasih. Sudah cuma terima kasih. Tak ada Pak Puji ini. Sudah dapat pujiin, semua terbang kita. Nah, kalau kan ternyata tak kira kok Kak Jetli bang mengajar, ternyata tata usaha ndak bang mengajar kan. Amar apa dong yang mendorong Kak Jetli for baking ini di sekolah? Jadi awal kita masuk di SMA Negeri 3 Tondano, kita memang sudah mengenal sih ini teater. Karena sebelum pun kita ke SMA 3 kita sudah pernah terlibat masuk sama ada teman saya itu namanya Ken. Nah, jadi kita dengan Ken waktu itu karena dia salah satu yang masuk di ekskul Smart Theater itu, akhirnya Tata Iko waktu kita masih di kampus Iko ke dia. Akhirnya kita tahu ternyata di SMA Negeri 3 Tondano ini ada ekskul Smart Theater. Smart ya. Waktu itu kita belum sarjana. Oh. Kita belum sarjana waktu itu. Jadi kita sudah mengenal Smart Theater itu sebelum kita masuk di sekolah Smart. itu. Oh, seperti iya. itu. Jadi memang ternyata DP benih-benih so ada dari lama kan. Kira baru tiba-tiba Smart Ternyata Theater. di dunia seni itu jauh Jauh sebelum itu. masuk di SMA Smart Theater kan. Iya. Ya, SMA 3 karena Tondano sebelum kan. itu, karena sebelum itu juga kan di kampus orang pernah baking namanya Teater Unima, TU. Oh, Teater Teater Unima. Unima. Jadi Oh, itu orang ada. pernah Itu bentuk. tahun berapa itu? Itu sekitaran tahun berapa ya? Kita coba lupa, mungkin itu 2018, 2017 kalau nggak salah. 2017, ada 2016. Nah, di situ orang pernah bentuk Teater Unima. Mungkin itu. Jadi dari situ sih kita ketertarikan di wilayah keaktoran ini. Dari situ. Dari situ, Awalnya Kang. dari situ. Ya, Memang secara pribadi kan tuh tertarik kan. Iya. iya. Nah, pasca mungkin kita bisa katakan peralihan Kang dari Ken menuju Kak Jet untuk menjadi pengurus untuk Smart Theater. Pembina. Pembina Smart Theater. Ada ndak sejauh ini tantangan yang didapati khususnya untuk Smart Theater? Kan menangani anak-anak tuh di dalam situ. Ya soal tantangan sih memang kalau mau urus Smart Theater itu apalagi anak-anak ya memang banyak tantangan di situ. Tapi itu bisa hilang karena antusias dari anak-anak itu sendiri. Oh, jadi anak-anak jadi penyemangat kan? Penyemangat.
Karena walaupun orang berat apa semua, tapi kita melihat euforia juga keinginan dari anak-anak itu tinggi sekali di Potensi ada. potensinya besar di Smart Theater. Makanya kita nih mau sekali mau bilang dorang ini sudah berhenti Jongo ini berkarya di sini di sini. Nana. Jadi kita kasih selalu dorang panggung untuk dorang terus berkarya. Apapun yang ada pada dorang bisa kasih. Betul. Nah, sebenarnya kan Kak petugas di sekolah itu, Kak tempat kerja ya urus administrasi sebenarnya. Kalau dilihat dari itu sebenarnya kan ada tanggung jawab untuk sama yang Kak jelaskan tadi melihat orang. Potensi. Apa dan yang mendorong Kak apakah cuma karena Kak memang orang seni atau apa dan yang mendorong sampai Kak suka bikin, padahal kan ini bukan Kak tanggung jawab sebenarnya toh? Iya, jadi sebenarnya begini. Di sekolah itu kan ada ekskul. Jadi keuntungannya di Smart itu ekskul ini sebenarnya. Ekskul itu kekuatannya sekolah sebenarnya. Karena apa? Orang harus cari tahu dulu sebenarnya. Kenapa sih ada ekskul ini? Nah, ekskul ini yang making sebenarnya dorang itu ndak keliaran sebenarnya. Ada Sebenarnya wadah. Ada wadah for dorang kan Mengaktualisasi begini. dorang pediri ya. Nah, dorang kan selesai sekolah, kelar belajar, baru mulai ekskulnya. Jadi ekskul itu dimulai setelah mereka Jam kelar belajar. jam pulang. Jam pulang sekolah. Nah, belajar. Nah, di situ kan mereka punya banyak kegiatan di ekskul. Pasti mereka pulang sudah lelah. Tidurlah mereka pasti atau buat tugas. Kan seperti itu. Jadi dorang ada aktivitas lain sebelum dorang mau keluar. Lebih Kalau dorang mau bermanfaat kan keluar orang mengisi nanti, waktu luang. Iya. Kalau biasa kan dengan teman-teman yang lain, kalau lihat sekolah-sekolah yang lain seperti itu. Karena selesai sekolah ya mungkin dorang keliaran ke sini kan tidak bisa dikontrol lagi. Tapi kalau masih di sekolah, jam sekolah masih di sekolah, kalau ekskul kan masih di sekolah, bukan di luar. Iya. Jadi mereka bisa dikontrol oleh kita seperti itu sih. Oke. Maksudnya kalau misalnya bicara perasaan atau feel kan, Feel. kenapa sampai ingin terlibat lebih menjadi pembina di Smart Theater? Atau ada hal yang mendasar enggak atau yang mendorong dari awal lang? Atau ada panggilan hati kayak gitu? Dapat dikatakan Iya. begitu Kang, Itu panggilan kan hati. Iya sih, kalau bicara panggilan hati, kita juga terpanggil karena dari Khususnya awal ini juga, bidang seni kan? dari awal saja kan kita di wilayah itu, walaupun kita sarjana ekonomi kan di sini. Jauh sekali sebenarnya. Jauh, Kang. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan memang. Tapi ya kita walaupun di sekolah itu sebagai pembina Smart Theater, kita juga melihat potensi-potensi dari anak-anak ini karena mereka terlihat sangat ingin maju dengan seni yang ada di Tondano saat ini. Khususnya Tondano. Di situ kita berkeinginan bahwa anak-anak ini ke depan banyak lah yang akan mereka perbuat dari hasil-hasil yang mereka dapati di ekskul ini. Jadi bukan cuma sekedar mereka ikut ekskul, tapi ada manfaat ke depannya seperti itu. Jadi memang ternyata DP dorongan karena melihat semangat muda-muda, Semangat, ya. generasi penerus. Iyalah. Seperti itu. Memang Ini bicara lulusan Fakultas Ekonomi. iya. Terjun di dunia Seni. seni. Apa yang Kak Jet lihat tentang seni selama berkarir sampai saat ini? Seni itu menurut kita yang universal sih. Universal ya? Universal karena seni itu banyak, bukan hanya dari segi peran, seni acting atau apa itu banyak. Karena untuk pengolahan kalau kita secara pribadi sekarang di SMA Negeri 3 Tondano bukan hanya Smart Theater, kita juga masuk ke wilayah sinema. Sinema. Fotografi. Nah, di situ mereka buat film pendek. Nah, di situ juga kita selalu berkarya buat film itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari mulai kabupaten, provinsi maupun sampai ke tingkat nasional. Seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar buat sanggar untuk teater, tapi banyak. Ada berapa sih yang saya coba kembangkan di SMA Negeri 3 Tondano. Jadi ada Smart Theater, di situ ada tentang teater, teateran, ada tentang soal film, ada juga tentang budaya-budaya yang lain itu tarian-tarian seperti itu. Oh, jadi ternyata ada banyak kan? Banyak. Cuma teater, ada banyak. Ya, itu demi
menunjang yang orang pe sekolah kok ini. Karena iya, menuju ke sekolah budaya seperti itu. Oke. Nah, Ini Kak tuh pertanyaan masih apa tuh? Edgar semua bagi nih pertanyaan yang seru orang mau dengar. slow dulu. Nah, Nah, apa-apa pelan-pelan saja. bicara di bidang seni, industri seni, kan smart theater sendiri yang kita tahu kan banyak tuh DP yang dikategorikan yang ada di dalam smart theater, baik itu seni teater, seni tari, toh Makeup juga. make up juga masuk. Sudah pernah ada prestasi enggak sejauh ini yang dibawakan untuk nama sekolah atau mungkin nama sulut? Kalau bicara prestasi sih, Sekali orang mendengar ini. sudah bisa ragukan untuk smart theater sih. Mantap. Ada berapa tahun terakhir juga, ya yang terakhir saja ya, dari tahun 2003 sampai 2004 itu, 2003-2004 ya kita syukur pada Tuhan orang bisa mendapatkan juara 1 tingkat provinsi yang diutus ke nasional. 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 Iya. Ini lomba apa itu? Lomba monolog. Lomba Monolog. monolog. Ya, jadi lomba monolog. 2023 ya? 23 dan 24. 24. 2 tahun berturut-turut. Iya, 2 tahun berturut-turut. Nggak ada lawan di sulut ini, Bu. Iya. Banyak lawan sebenarnya. Banyak Kalau nggak ada lawan. lawan ya enak sekali kan kita naik. Ya kan? betul, Karena betul, banyak lawan betul. juga. Kalau Kita 25 ini termotivasi. belum berlangsung. 2025 ini saat ini sementara dalam proses. Sementara dalam proses kita akan mengikuti. Sekarang berubah dari FLS 2N berubah menjadi FLS 3N. Oh, jadi yang jam mewakili sulut dari Smart Theater dari SMA 3 Ya, kan? puji Tuhan sampai saat ini masih begitu. Nah, ini kan bicara soal lomba. Iya, betul. Kita kan kebetulan Del sudah kenal cukup lama dengan Kak Jet Li. Sudah Iya. ya kurang lebih 8 tahunan lah orang kenal dari zaman kita Sampai berkuliah pasti Kang, sampai pasti. sampai pasti. Sampai pasti. Tentu saja dengan Atau enggak aja pasti ini? ya relatif. Nah, tentu saja kan dengan orang pertemanan yang selama orang jalani ini, orang sering sharing toh. Nah, ada satu pertanyaan yang kita mau tanya Pak Kak Jet. Oke, langsung. Silakan. Sejauh ini Kak Jet sering bawa anak-anak atau siswa-siswa Smart Theater mengikuti lomba. Sejauh apa peran dari sekolah, keterlibatan sekolah, atau pas tadi Kak bilang mewakili pemerintah, mewakili Sulawesi Utara, sejauh apa peran pemerintah untuk mendukung Smart Theater? Pertanyaan yang sangat menarik sih. Dan menjebak sih sebenarnya. Dalam hal ini menjebak sebenarnya. Karena abis pertanyaan ini sebenarnya ada DP Lanjutan. inti, ada DP lanjutan. Oke, lanjut. Oke. Dan dampaknya besar. Betul. Oke, akan saya jawab. Kita kok ini Kak cuma mau dengar. Oh, Edgar ada konsep siap. sendiri. Oke. Jadi keterlibatan kita masuk dulu untuk sekolah ya. Ya. Untuk sekolah. Untuk sekolah sebenarnya ada. Itu sebenarnya ada. Ada pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada Smart Theater itu sendiri. Karena untuk menunjang Smart Theater itu untuk terus berkarya. Karena memang kalau tidak ada juga dukungan dari sekolah, Smart Theater tidak ada apa-apa sih sebenarnya. Dan mungkin saat ini Karena- sudah ditutup harusnya Mungkin kan? sudah ditutup Iya. karena namanya bawa nama sekolah, ya sekolah harus tahu. Betul. Dan tiap kali kita mengikuti kegiatan ini, sekolah ada dukungan tertentu. Memang Mantap, bagus. sangat besar sih untuk bicara teater itu, untuk monolog atau teater itu sangat besar biayanya. Cuman ya kami minimalisir saja itu, Dang. Kita panggil teman-teman, apakah orang juga siap, anak-anak ini apakah siap? Teman-teman yang pemerhati di dunia Iya. seni juga yang khususnya di Kota Tondano Kang. Ya, siap enggak orang mau bangun ini Smart Theater bersama-sama? Kalau siap mari orang sama-sama. Nah, tapi kalau bicara dari segi kepemerintahan saat ini memang belum terlihat sih. Kalau dari pemerintah. Sejauh ini yang dorang keluarkan ke orang ya cuma sertifikat. Kemarin untuk ke nasional saja itu kita biayai sendiri. Biayai sendiri? Sekolah dan teman-teman dari Smart Theater itu sendiri. Oh, jadi DP biaya sekolah bantu dengan anggota
Cari Ya, sendiri. Smart Theater. Berarti mungkin anak-anak cari dana. Iya seperti itu. Padahal ini bawa nama Sulut. Padahal Iyalah. bukan nama Sulawesi Utara. Ya, kita bawa nama Sulawesi Utara kan dalam hal ini karena kita juara provinsi kan. Nah kira-kira Kak, dinas terkait yang kira-kira yang bisa menaungi kesenian ini khususnya di sekolah. Kalau menurut Kak Jet itu dari dinas Iya. mana yang paling potensial bisa mengurus? Yang paling utama ya jelas dinas pendidikan dong. Karena Dinas kita pendidikan. bergerak kan ada dari sekolah. Dari sekolah. Iya. Jadi mau tidak mau dari dinas pendidikan yang menyelenggarakan pun kegiatan-kegiatan ini itu dari dinas. Kalau Oh, dari jadi ini kabupaten kegiatan berarti ada seleksi toh? ya seleksi dari kabupaten. Seleksi kabupaten itu diselenggarakan oleh dinas. Ya, kalau Dinas. dari kabupaten itu cabang dinas seperti itu. Oh iya, baru setelah itu ke Setelah provinsi. provinsi itu dinas, Dinas pendidikan pendidikan. provinsi yang Jadi seharusnya ini kita kok tadi mau tanya jangan-jangan ini kegiatan nendak dari pemerintah dah. Kayak ada promotor, kayak ada ada. itu harus itu dari Kalau ini- kementerian langsung. Oh ini dari kementerian langsung. Ya, dari eventnya kementerian. berarti memang skala kementerian, nasional, Skala dan- nasional, kan? Iya. Jadi seharusnya memang untuk kebutuhan anggaran dan lain sebagainya kalau begitu menurut kita kan tuh harusnya ya disediakan dari Betul. pemerintah toh. Harus. Ya, tapi di sini harus kita jelaskan ya. Oke, oke. Supaya kita Supaya tuh tidak nggak salah salah. kaprah kan. Jadi dari dinas sebenarnya menurunkan itu ke sekolah itu memakai dana BOS. Karena di Juknis pedoman juga, pedoman itu buku-buku pedoman dari nasional juga itu bicara untuk pembayaran untuk hal-hal seperti itu pakai dana BOS seperti itu. Oh jadi berarti ketunan sudah tergantung Ya. dari sekolah dari kan sekolah Be? juga. Oh, oke. Seperti itu. Ini berhubungan terkait dinas pendidikan. Oke oke. Toh, orang so bicara, orang sentil sedikit dunia pendidikan ini ya. Ya. Nah, kalau menurut Kak Jet, sejauh apa peran dari seni teater atau smart theater ini terhadap ini selain kreativitas ini anak membangun dorang mental. Sama yang tadi soalnya Kak Jet sempat singgung, ini anak-anak ini yang punya potensi atau terlepas dari itu, dorang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler setelah jam sekolah selesai. Berarti itu kesempatan tuh anak-anak yang sama dengan ini orang sering dengar tuh. Betul. Nakala, balap liar, bacau kasana kamari. Iya. Berarti so terminimalisir dengan ini ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan seperti seperti Kegiatan-kegiatan seperti ini. Iya. Nah, lomba-lomba yang diadakan itu harusnya membuat orang semangat untuk berkontestasi kan, Iya. dari skala kabupaten, skala provinsi, Provinsi bahkan maupun nasional. skala nasional. Nah, kira-kira dengan Kak Jet pengalaman, sejauh apa seni ini berpengaruh terhadap orang mental, khususnya di SMA 3? Oh ya. Jadi kalau bicara berpengaruh itu sangat berpengaruh sekali sebenarnya, sangat berpengaruh karena mereka itu diasah memang benar-benar untuk menjadi seorang aktor atau aktris, apalagi kalau di bidangnya orang kan itu teater. Jadi orang mengasah mereka itu dari segi mentalnya dorang, apakah berani atau tidak, karena mereka akan tampil di panggung. Kalau pemalu for apa dong mau pindah di atas panggung? Betul. Mental Pasti dong. akan mau jadi mental harus diperkuat. Nah disitulah kalau ngoni mau lihat kebanyakan ada satu program yang Smart Theater lakukan itu ada itu roadshow. Itu pentas yang paling besar yang orang selalu lakukan. Oke. Itu hampir setiap tahun orang buat. Baking. Itu pentas jalanan, di mana panggung paling besar itu di masyarakat langsung. Oh Dan orang itu bukan cuma sembarang buat. Kita kasih tahu juga sama polisi apa semua keamanan semua kita kasih tahu. proses kan tuh Kang. Proses kita kasih tahu. Itu ada maksud tertentu. Kita melihat bahwa keadaan sosial masyarakat seperti apa sih? Melihat orang-orang yang terpinggirkan. Nah, di situ kebanyakan yang kita lepas itu kebanyakan itu orang gila. Orang gila kita lepas di jalan itu orang gila, buta. Oke. Ada juga ada yang bermacam-macam. Itu dalam konteks apa itu? Dalam konteks kita mau coba melihat orang pemental mampu ndak melewati ini uji. Oh, jadi Ujian ini. diterapkan di Iya. kehidupan sehari-hari Iya, di Ya. lingkungan Dan yang itu ada maksud sebenarnya. Itu maksudnya masyarakat itu pandangan nih orang-orang yang terpinggirkan ini seperti apa sih? Itu ada tujuan paling penting sebenarnya. Tapi Oke. banyak yang tidak tahu, yang mereka cuma tahu itu pentas biasa lah.
Tapi itu ada makna tertentu. Melihat orang-orang yang terpinggirkan ini kan banyak orang lihat kan di jalan-jalan ada orang gila seperti ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang dilakukan masyarakat seperti itu. Kalau Smart Theater sendiri ini dia punya konsep budaya enggak? Punya konsep budaya, misalnya budaya lokal Sulut lokal Tondano atau seperti Atau apa? Kalau bicara lokal Dia itu modern tergantung. atau tradisional? Dia tergantung tema atau naskah yang kita berarti bawakan. Berarti semua. Semua bicara enggak Iya. ada keterbatasan Nggak kan? ada keterbatasan tarif, tapi kalau paling banyak kalau di wilayah teater, kalau itu kan naskah yang dari pusat, yang dikirim. Jadi kita ikuti itu. Oh, yang lomba nasional tadi Yang ini kan? lomba nasional tadi. Iya, Jadi paling banyak itu 2 kali yang kita ikuti itu bicara kemanusiaan sih di situ. Oh iya. Bicara kemanusiaan paling banyak di situ. Mungkin Jadi seperti boleh, itu. jadi kok boleh semua. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Namanya seni tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Nah, ini nih satu pertanyaan lucu lah ini mungkin sedikit kan. Kan di sekolah ini kan ini anak-anak beraneka ragam. Toran tahu lah ini generasi alfa kan yang di Iya. dengan budaya-budaya kultur K-pop lah atau apalah sekarang tuh kultur-kultur yang dari luar masuk sekarang punya tantangan tersendiri nak untuk menangani ini anak-anak ini sampai dorang bisa mau tertarik ini masuk di Smart Theater ini. Kalau soal itu kita juga melihat potensi mereka. Itu bukan jangan jadikan itu sebagai penghalang sih sebenarnya. Oh iya. Malahan itu karya jam mereka sendiri juga. Terserah mereka kan mungkin ada yang sudah mendapatkan royalti kan dari hal-hal seperti itu kan. Ya itu tidak bisa dilarang. Itu tuh kita tidak bisa larang. Kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Oh, berarti pendekatannya seperti itu ya. Nah, harus mengikuti Mantap. perkembangan Terbuka zaman. berarti, terbuka. Tapi di saat kita masuk di wilayah yang memang harus persiapkan diri baik-baik untuk pentas, ya kita harus ikuti itu. Harus sesuai dengan naskah yang apa yang diberikan, bukan lari dari itu konsep-konsep seperti itu. Jadi orang lihat aja nanti. Kalau yang Kak Jet tahu ini sekolah-sekolah di khususnya yang di Tondano ini ada ndak ekskul lain lagi di sekolah-sekolah lain atau khususnya Yang aktif Smart sekali, Theater Dan. atau misalnya khususnya rupanya Smart Theater yang untuk membindangi teater, ada ndak sekolah-sekolah lain yang ada di Tondano? Kalau pengalaman itu tiap kegiatan ada, tapi ada ya, harusnya ada. kalau soal bicara aktif seperti Smart Theater kita rasa kurang sih. Karena mereka hanya muncul di saat ada event saja. Mereka hanya muncul di saat event saja. Mungkin ya karena itu yang kita tahu selama ini. Ada berapa sih? Ada juga di teman-teman SMA 1 juga ada itu Sanggar Juta. Nah, bagaimana menurut Kak Jet tentang ini ketika seni atau teater itu hanya dipandang kalau ketika event? Bagaimana Kak tanggapan? Itu pandangan yang salah for kita. Karena teater itu bisa berkarya dalam hal apapun. Nah, di Smart Theater itu kan banyak bidangnya, bukan cuma sekedar ngana sebagai talent atau sebagai aktor atau aktris di situ. Tidak. Banyak hal yang orang lakukan di Smart Theater. Ada juga yang kuat mungkin di wilayah makeup. Nah, di situ mereka melakukan kegiatan-kegiatan tes makeup seperti itu. Nggak perlu tunggu ada event. Nggak tunggu event ada baru mereka makeup. Anda tergantung mereka suka atau tidak. Hari ini pun mereka suka ya dorang makeup. Yang penting bahannya ada, alatnya ada ya dorang makeup. Begitu juga teman-teman yang di musik. Nah, teman-teman yang di musik juga itu kita kasih wadah. Nah, dorang ini bisa masuk di wilayah teater atau film, tapi bisa mereka juga sendiri dengan musikalisasi puisinya mereka. Seperti itu. Jadi harus tetap ada itu wadah, Kang. Jangan cuma nanti by seremonial, nanti by event baru ada. Iyalah. Supaya dorang pe aktualisasi, dorang pergunakan dorang pe waktu untuk mengembangkan dorang pe bakat. Bakat. Yang paling pokok itu. Yang satu Del, dari tadi kita perhatikan Kang, dari orang pe cerita ini, ternyata ini ekstrakurikuler baik itu apapun itu ya, ekstrakurikuler. Nah, khususnya orang bicara ini tentang Smart Theater atau bicara seni, Kang. Ternyata itu sangat mempengaruhi untuk mental dari generasi mudanya tuh orang terbentuk. Ya. Terbentuk dari ekstrakurikuler. Dorang sekolah berarti sekarang pada dasarnya sudah meminimalisir kejadian-kejadian yang di luar kendali sekolah. Ya, iya. Misalnya tuh
pergaulan-pergaulan yang orang tahu Itu lah tuh paling konotasinya pokok. negatif Iya, kan, betul. sudah dibatasi dari ekstrakurikuler ini. Nah, berarti yang kita mau coba runutkan sedikit, berarti peran dari dinas pendidikan untuk mensupport ini kegiatan-kegiatan di sekolah ini harus ekskul ekstrakurikuler ini harus lebih agresif lagi. Iya, Boleh iya, dikatakan iya. seperti itu. Ya, seperti Iya, itu. sepakat Iya. itu. Ya, sepakat. Berarti kalau misalnya Edgar maksud orang apa pemerintah atau dinas terkait mesti lebih agresif. Tuh langsung tanya juga luka mau sampaikan Pak pejabat terkait, Instansi terkait. langsung di kamera, langsung di Ada kamera nggak? manapun, Kak, Ya. langsung onek-onek, sampaikan supaya kan tuh yang lebih paham tuh kalau Iya. orang kan. Onek-onek kita maksudkan. Iya, kan langsung sampaikan saja. Kalau Oh, dari torangnya tuh jelas sekali bahwa dari pemerintah tuh orang butuh sekali dukungan. dalam bentuk apa? Bukan cuman sekedar dukung yang penting membawa nama baik, tapi dukunglah secara moral. Betul. Oke. Ya. Kalau bisa dengan materi apa salahnya, ya Ya, kan? jelas. Karena kalau bicara teater itu sangat banyak pengeluarannya. Karena Kak tuh misalnya sama dengan Kak yang so niat sekali suka membangun ini dong. Sama berjalan butuh doi. Betul. Kalau cuma Iyalah. butuh orang suka Kira itu properti teater itu enggak gampang dia. Doi semua itu. Ibarat mau pasang kap itu saja mau beli tuh kap itu mau beli. Ya iyalah. Jadi, Karena kan Belum orang sama nih tong pembahasan tadi itu sebelumnya. Iya yang Make up. make up. Iya. Bagaimana kalau tuh teater so ada DP make up SFX? Iya tuh. Belum DP. Main DP biaya DP itu. biaya mau bayar. Iya, Nggak baru mungkin DP bahan. tuh pakai gula-gula karet mau tempel di sini. Iya. seperti itu. Itu enggak cuma butuh kita suka enggak cuma butuh itu dan butuh doi gitu. Jadi orang hari ini tong berdiskusi sangat jelas bahwa orang perhatian juga ke Betul. generasi muda saat ini, dan sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin, guru-guru mungkin sudah berupaya semaksimal mungkin. Sekarang Iya. bagaimana Dinas follow up terkait. dari atas ke bawah untuk lebih memperhatikan, bukan Karena hanya kalau misalnya sama yang Kak Jetli bilang tadi kan so ada dana bos sebenarnya dari sekolah. Mereka kan katunan dana bos bukan cuma for teater. Betul. Kan Iyalah, ada banyak benar, sekali benar. tuh. Iya. Ada banyak sekali. Jadi kalau misalnya cuma mau berharap di situ terasa kan tuh nggak akan mampu. Betul. Dan apalagi kalau semua ke nasional Ya, sama yang seperti tadi itu. cari sendiri bukan main. Iya. Tuh. Ya. Jadi Kadang ketika begitu. yang sama yang ini tuh ada orang-orang rupa Kak Jetli yang perhatian pak siswa, pak anak-anak for Ikolomba lewat jalur seni. lewat jalur seni, ya kita harapkan tuh nan pemerintah le kasih perhatian yang sama tuh, kasih dana kok tumpe maksud maksudnya itu tuh orang butuh dana tuh selalu mau cari DP kata-kata yang baik. Bukan cuma Dora, DP inti cuma di semua situ. yang di bidang yang membidangi untuk mengembangkan seni. minat dan bakat dari anak-anak. Cuma kan kebetulan orang bercerita tentang teater tuh ini. Karena kebetulan hari ini cuma teater ya. teater. Orang buka-bukaan saja kan. Iya. Iya, betul. Kan memang itu yang dibutuhkan, apa lagi kalau masalah sumber daya manusia terasa so mantap sekali dong PSDM tuh. Kita so Keren. kenal lama ini Kak Jet ini dia bangun ini teater dari nol. Betul. Memang kalau mau bilang patah kalau yang DP diri boleh mau jual, dia mau jual yang DP diri ini. Amper. Iya toh? Amper. Kira-kira Kak, torang semua dekat-dekat di penghujung acara. Ada enggak Kak harapan besar tentang dunia seni teater saja untuk generasi muda untuk 5 sampai 10 tahun ke depan? Yang paling pokok sih, yang paling inti itu kalau torang itu bukan cuma teater sih, tapi segala seni yang ada di Sulawesi, di Minahasa Di khususnya. Minahasa. Hari ini Iya. Jadi Besar. yang paling penting situ ada DP tampah, wadah. DP wadah. Itu mungkin gedung kesenian. Aduh. Itu yang sampai saat ini mungkin tidak ada di Tondano Wale. sini. Dalam bentuk Gedung wadah. kesenian. Gedung. Khusus untuk pementasan apapun itu. Mau musik kolintang juga di situ, mau tarian-tarian maengket, katrili apa semua silakan di gedung itu supaya memang kalau ada gedung kesenian, di situ semua orang boleh pentas. Oh. Bisa bikin seperti bioskop kan, bisa bikin seperti bioskop itu pakai karcis. Itu juga masukkan ke dana pemerintah Ya kan. sih, betul. Iya, bisa Bahkan jadi promotor seperti itu. bisa bikin kegiatan di tempat itu. Iya. Jadi sama Dan dengan kita mau bikin event tentang seni, Seni, kah? bisa. Iya kan. Jadi lebih- bukannya benteng pe konsep begitu. Benteng Dia kan kalau- ada kalau- teater kok ada itu ada tempat tuh. ada teater situ kan, cuman bentuk teaternya kan terbuka, namanya kalau seperti toram pentas-pentas tertutup, nggak bisa lah kita
pentas di tempat yang seperti itu. Iya Kang. Pengaruh Dan itu kan Kang. juga bukan untuk memang cuma khusus orang-orang Tapi seni. kalau nggak salah teater itu untuk lighting itu pengaruh sekali Iya. untuk membangun iya, emosional. Kang. Ya Dan itu ada harus di tempat segi tertutup. penerangan juga Iya. kan sendiri. Kan namanya bicara teater ya pertama awal mulai saja itu gelap kan, gelap semua. Baru kita mulai dengan cahaya, lighting Kang namanya. yang Ya, paling seperti pokok, itu. Kang. Memang jadi gedung. Ya, Sediakan tanpa juga. gedung kesenian yang paling Gedung kesenian. penting. Jadi bukan cuma teater ya, itu bukan cuma teater, tapi untuk semua pekerja-pekerja seni sih yang ada di Sulawesi Sulawesi Utara, Utara. ataupun Sulawesi Utara. dari terkhusus untuk Minahasa. Minahasa betul. Seperti itu. Oke. Itu sih itu paling pokok. Paling pokok. Jadi kita dapat DP inti dari diskusi hari ini tentang peran dari guru di sekolah itu ternyata bukan cuma sekedar mengajar begitu, tapi pembentukan mental yang kita dapat di diskusi ini tentang dari ekskul, toh khususnya ini saat ini ekskul Smart Theater itu ternyata mempengaruhi tentang mental dari siswa, bahkan meminimalisir kejadian-kejadian yang sering orang dengar Tidak orang tidak inginkan sebenarnya. yang tidak orang inginkan. Iya. Konotasinya kan negatif orang tahu sekali itu. Baru apalagi isu-isu yang beredar saat ini tentang Indonesia Emas di 2045. Itu tantangan tantangan itu toh yang harus orang jawab. yang harus orang jawab. Kita lihat berarti kualitas pendidikan sebenarnya di Sulawesi Utara sudah mulai meningkat. Betul. Dari DP tenaga pendidik. Iya sebenarnya. Tinggal bagaimana support lebih dari atas ke bawah, yang di sini yang kita maksud mungkin dinas pendidikan, Ya. mungkin khususnya untuk Smart Theater, dinas pariwisata untuk bisa Budaya. memperhati dinas budaya, toh kesenian dan budaya kan, Kesenian dan budaya. Dan. untuk lebih memperhatikan ini siswa-siswa. Dorang misalnya harus memberi wadah lebih, misalnya pariwisata, cobalah di event-event daerah khususnya toh, Ya, bisa misalnya torang ada isi. event di Danau Tondano, isilah ini anak-anak yang punya potensi, Betul. supaya orang ada wadah aktualisasi lebih besar, Iya. iya toh, Ya seperti supaya orang diapresiasi lagi di masyarakat, Iya, betul. masyarakat lebih mengenal, ada wadah, Iya. iya toh. Iya betul. Mungkin itu dari kita yang kita dapat DP kesimpulan dari torampe diskusi, ada pun beberapa instansi yang harus lebih memperhatikan ini anak-anak untuk orang mensupport kan ini pemerintah selalu gadang-gadangkan 2045 Indonesia Emas. Dan Tondano saat ini ternyata membuktikan untuk kualitas pendidikan sudah lebih maju. Iya pasti. Sepakat. Ya. Jadi kita juga mau bicara sini bahwa di ke depan kalau bicara untuk 2045, nah ini anak-anak ini di wilayah DP posisi memang yang dorang akan bersaing. Nah di sini pembangunan mental di sini yang kita lakukan adalah itu mereka mampu ndak menghadapi ini 2025 ke depan. Tantangan di 2045 nanti ya. Karena mereka sudah dibentuk lewat Smart Theater apapun itu. Entah mau masuk di dunia perfilman silakan. Mereka kan dibentuk sebagai aktor dan aktris. Jadi tergantung mereka saja untuk mengembangkan itu seperti apa. Bisa ikut casting film apa semua ke depan. Nah, mereka bisa ikut. Di belakang layar juga kan banyak. Nah, mereka juga bisa melakukan kru jadi belajar manajemen belakang layar itu mereka perkuat lah. Dan satu mungkin yang kita mutamat, mudah-mudahan dari SMA Smart Theater ini bisa tambah dan tuh saingan sekolah-sekolah lain. Kan seru tuh ketika lebih banyak peserta. Iya, lebih bagus, lebih seru. Lebih ada tantangan. Lebih kompetitif. Lebih ada tantangan. Iya. Jadi itu sekolah-sekolah lebih berkembang, lebih mengasah otak untuk kesenian. Iya. Ya toh? Lewat teater khususnya saat ini. Oke. Jadi DP inti bukan cuma sekedar teater, tapi lebih ke membangun lebih ke membangun generasi muda. Iyalah, iya. DP tujuan utama itu, Dang. Jadi jangan cuma lihat cuma teater begitu, Dang. Ternyata panjang ke belakang DP tujuan. Iya, maksudnya tujuannya dari Katunan Kak Jetli yang sebagai pembina Smart Theater ternyata lebih memperhatikan dorang ke depan mau kemana, mempersiapkan generasi muda.
Jadi Itu sih no? paling pokok. Itu yang paling pokok Tugas toh. yang paling mulia itu. Iya, toh memang kata mengabdi untuk negeri. Mengabdi untuk negeri toh. Kalau kita mengabdi untuk anak-anak dulu. Siap. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Jetli. Ya, Semoga sama-sama. bertemu Terima di kasih. podcast Jangan selanjutnya. bosan-bosan mampir Patoran Podcast. Siap. Oke. Kalau ada hal yang lain nanti saya sampaikan. Siap. Siap. Panggil. Terima kasih. Terima kasih.